Berikut ini adalah dialog antara Imam Fakhruddin Al-Razi dengan seorang ulama Nasrani yang mengaku sebagai seorang komentator dan pemegang keputusan. Apa yang dibicarakan, semoga bisa menambah wawasan toleransi dan menambah ilmu tentang agama. Tidak ada niatan untuk memojokkan satu agama tertentu. Komentar Anda diharapkan disampaikan dengan sopan dan berlandaskan dalil-dalil yang ada di kitab suci. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon Anda jelaskan, apa bukti yang menunjukkan tentang kenabian Muhammad? Sama saja dengan bukti kenabian Yesus, Musa dan nabi-nabi lainnya, yaitu adanya mukjizat pada Nabi Muhammad. Jika kita menolak riwayat yang telah mutawatir itu, atau kita menerimanya, tetapi kita masih mengatakan bahwa mukjizat itu tidak bisa menunjukkan pada kebenaran, maka batallah kebenaran para nabi itu. Jika kita mengakui riwayat yang mutawatir itu, dan kita juga mengakui bahwa mukjizat bisa dijadikan bukti akan kebesaran para nabi, maka wajib pula bagi kita untuk mengakui kenabian Muhammad, karena adanya bukti yang sama akan menghasilkan apa yang dibuktikan itu sama pula. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu nabi, tapi saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masalah kenabian Yesus itu tidak dapat diingkari, dan Allah pasti mengetahui terlebih dahulu akan kenabian Yesus. Adapun yang kamu katakan itu adalah batil dan tidak dapat diterima oleh akal. Ada beberapa argumentasi seperti berikut ini yang menunjukkan atas kebatilannya, yaitu 1. Tuhan itu suatu wujud yang wujudnya itu wajib adanya bagi zat Tuhan. Adanya tidak berjisim, bertempat dan tidak pula berbentuk. Sedangkan Yesus adalah manusia yang berjisim atau berjasad, yang adanya berasal dari tiada, dan setelah hidup, ia terbunuh menurut kalian. Semula beliau adalah bayi, kemudian berkembang besar dan menjadi dewasa. Beliau sama seperti manusia lainnya. Beliau makan, minum, tidur, buang air besar dan buang air kecil, dan dalam pikirannya terlintas bahwa sesuatu yang baru tidak dapat menjadi kodim, yang miskin tidak dapat dikatakan kaya, suatu yang mungkin adanya tidak dapat menjadi wajib, dan suatu yang selalu berubah tidak bisa dikatakan kekal. 2. Yang lain, yaitu kalian mengakui bahwasanya orang Yahudi telah menangkap Yesus dan menyalibnya, kemudian dibiarkan hidup-hidup di sebuah kayu dan diporak-porandakan tulang rusuknya. Beliau berusaha lari dan bersembunyi dari mereka. Ketika mereka melakukannya sedemikian rupa, beliau nampak sangat mengeluh. Jika sekiranya beliau Tuhan yang berbentuk manusia atau bagian dari Tuhan, lantas mengapa beliau tidak dapat membela dirinya sendiri? Mengapa mereka yang menyiksa itu tidak dibinasakannya saja? Apa kiranya yang diharapkan beliau dari para penyiksa itu sehingga menampakkan keluh kesahnya pada mereka dan ingin lari serta bersembunyi dari mereka? Demi Allah, saya heran sekali. Pantaskah seorang yang berakal mengatakan hal itu dan yakin akan kebenarannya? Dan yang lebih mengherankan lagi, mengapa akal normalnya turut membenarkan kerancuan keyakinan itu? 3. Ada kalanya mereka beranggapan bahwa Tuhan itu adalah jasad orang yang tampak ini, atau secara keseluruhan Tuhan itu telah hulul atau menyatu pada jasad itu, atau yang hulul hanya sebagian dari Tuhan. Ketiga-tiganya tidak ada yang benar sebagaimana penjelasan berikut ini. Pertama, jika sekiranya jisim itu adalah Tuhan semesta alam, maka ketika orang Yahudi membunuhnya, itu merupakan suatu anggapan bahwa orang Yahudi telah membunuh Tuhan alam ini. Lantas, setelah itu, bagaimana mungkin alam ini tinggal tanpa Tuhan yang mengaturnya? Tentu kaum yang paling hinadina adalah kaum Yahudi, karena mereka membunuh Tuhan, dan tentu Tuhan yang dibunuhnya adalah Tuhan yang penuh kelemahan, karena tak dapat dan tidak mampu membela dirinya. Kedua, bahwa Tuhan itu menyatu pada jasad secara keseluruhan adalah pendapat yang batil pula. Sebab, jika Tuhan itu tidak berjasad dan tidak pula berbentuk, maka mustahil Tuhan itu menyatu pada suatu jasad,
dan jika sekiranya Tuhan itu jasad itu sendiri, maka menyatunya Tuhan pada jasad lain itu akan terjadi benturan pada bagian-bagian Tuhan dengan bagian-bagian jasad itu. Jika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah bentuk, maka bentuk itu tentu membutuhkan tempat. Oleh sebab itu, Tuhan itu tentu membutuhkan pada yang lain pula, sedangkan yang membutuhkan pada yang lain itu tidak bisa dikatakan Tuhan. Semua itu merupakan suatu kelemahan dan kekufuran semata-mata. Ketiga, bahwa sebagian dari Tuhan telah menyatu pada jasad, ini juga mustahil. Sebab jika sekiranya bagian itu diakui akan ketuhanannya, maka pada saat terpisahnya bagian itu dari Tuhan, tentu Tuhan yang pertama tidak lagi dikatakan Tuhan, sebab hal ini akan menimbulkan dua Tuhan. Tuhan yang pertama dengan bagian Tuhan yang menyatu pada jasad itu. Jika sekiranya bagian yang menyatu itu tidak diakui ketuhanannya, maka sudah barang tentu hal itu bukan merupakan bagian dari Tuhan. Berdasarkan ini nyatalah ketidakbenaran tiga gagasan di atas. Dengan demikian keyakinan orang Nasrani itu batil dan tidak dapat dibenarkan akal. 4. Kerancuan keyakinan Nasrani itu nampak nyata pada riwayat mutawatir yang menegaskan bahwa Yesus itu sangat cinta beribadah dan taat kepada Allah. Jika sekiranya Yesus itu Tuhan, tentu sikap semacam ini tidak mungkin terjadi, sebab Tuhan itu tidak mungkin menyembah dirinya sendiri. 4 perkara di atas cukup nyata dan jelas menunjukkan akan kerancuan keyakinan orang Nasrani. Kini saya balik bertanya, lantas mana bukti yang menunjukkan akan ketuhanan Yesus? Dalil yang kuat yaitu adanya mukjizat yang dapat menghidupkan orang mati dan dapat menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta dan orang buta. Hal itu tidak mungkin terjadi melainkan dengan kekuasaan Tuhan. Hal ini dapat dibatalkan dengan beberapa aspek, seperti berikut ini. 1. Apakah kamu menerima bahwa tidak adanya suatu bukti tidak mengharuskan tiadanya yang dibuktikan? Jika kamu tidak menerima gagasan itu, berarti kamu mengakui bahwa tidak adanya alam pada zaman azali, mengharuskan tidak adanya Sang Pencipta. Namun, jika sekiranya kamu menerima bahwa tidak adanya suatu bukti tidak mengharuskan tiadanya yang dibuktikan, maka saya bertanya, jika kamu membenarkan menyatunya Tuhan pada badan Yesus alaihi salam, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Tuhan tidak menyatu pada diri saya, juga diri kamu dan pada jasad setiap hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda padat lainnya? Perbedaannya sangat jelas. Saya berani menegaskan bahwa Tuhan telah menyatu pada diri Yesus, karena ada tanda-tanda ajaib berupa mukjizat yang menunjukkan penyatuan itu, sedangkan tanda-tanda pada diri kita belum nampak atau belum ada. Maka dari itu kita tahu bahwa menyatunya Tuhan pada diri kita tidak ada. Sekarang nampak bahwa kamu belum mengerti ucapanku. Tidak adanya suatu bukti tidak mengharuskan tiadanya yang dibuktikan. Jika adanya mukjizat itu menunjukkan adanya bersatunya Tuhan pada diri Yesus alaihi salam, maka tidak adanya mukjizat pada diri kita bukan apa-apa, melainkan hanya karena tiadanya suatu bukti saja. Bila kita kaji lebih teliti lagi, bahwa tiadanya suatu bukti tidak mengharuskan tiadanya yang dibuktikan, jelas bahwa tiadanya suatu mukjizat pada diri kita tidak mengharuskan tiada bersatunya Tuhan pada diri kita. Bahkan pada tubuh anjing, kucing dan tikus sekalipun, sesungguhnya faham yang membenarkan bersatunya Tuhan pada tubuh anjing dan lalat, adalah faham yang rendah dan murahan serta membawa kesesatan dan kekufuran. 2. Sebenarnya berubahnya tongkat menjadi ular, secara rasional lebih sulit dibandingkan dengan mengembalikan orang mati pada kehidupannya semula, karena yang pertama merubah bentuk luar dan isinya, sedangkan yang kedua hanya mengembalikan nyawa pada badan aslinya. Maka jika berubahnya kayu menjadi ular, tidak mengharuskan anggapan Musa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, maka lebih utama bila mukjizat menghidupkan orang mati dianggap tidak menunjukkan akan ketuhanan Yesus. Jawaban pertama yang engkau jelaskan mengenai masalah kemutawatiran,
benar sebagaimana yang engkau katakan, tapi di mana letak kemutawatirannya? Bukankah kita sedang membahas masalah kemutawatiran itu? Sebenarnya kami belum bisa menerima adanya mukjizat pada diri Muhammad secara mutawatir, beda halnya dengan nabi-nabi lainnya. Sebab ketika mukjizat mereka itu diriwayatkan pada kita secara mutawatir, kita semuanya sepakat untuk mengakuinya. Namun tidak demikian halnya dengan mukjizat yang diriwayatkan dari Muhammad, karena jika sekiranya hal itu diriwayatkan secara mutawatir, tentulah tidak terjadi perselisihan terhadap mayoritas umat sebagaimana tidak terjadinya perselisihan antara mereka dalam hal-hal yang sudah mutawatir. Kalian tidak mengakui riwayat mukjizat Muhammad secara mutawatir melainkan semata-mata hanya menurut penilaian kalian sendiri, bahkan penilaian kalian serupa dengan kemutawatiran mukjizat yang kalian akui bahwa Muhammad dapat memecahkan bulan menjadi 2 keping, padahal yang meriwayatkan hanya Ibnu Mas'ud seorang. Bagaimana akal dapat membenarkan adanya mukjizat yang akan menjadi alasan bagi segenap alam di mana semua orang mengamatinya kemudian mereka memperoleh petunjuk di bawah pimpinan yang mempunyai mukjizat, sementara tak seorang pun yang menyaksikan mukjizat itu kecuali hanya Ibnu Mas'ud seorang. Jadi kemutawatiran mukjizat-mukjizat yang kalian akui itu adalah serupa dengan itu. Juga kalian pernah meriwayatkan bahwa Muhammad tidak menjadi nabi, melainkan setelah berumur 40 tahun dan belum dikaruniai mukjizat sebelum itu. Bagaimana kenabian Muhammad itu bisa tertutup selama itu? Padahal menurut faham kalian, Muhammad sudah berstatus nabi semenjak lahir hingga dewasa, tua dan semasa menggembala, berdagang hingga berumur 40 tahun. Lantas rintangan apa yang menghalangi Allah untuk mengkabarkan status kenabian Muhammad sejak kecil hingga mengajarinya tentang kitab Taurat, Injil, hikmah dan memberikannya mukjizat yang cukup ampuh sejak bayi? Kalaulah dalam ilmu Allah yang azali, Muhammad itu adalah nabi yang utama, niscaya Allah tidak akan menunda kejadian tersebut dan membiarkan Muhammad selama 40 tahun dalam keadaan kosong, gagal memiliki itu semua. Apakah kalian mengira bahwa Allah tiada mengetahui bahwasanya Muhammad itu sudah berstatus nabi semenjak kecil, kemudian Allah baru mengetahui kenabiannya itu setelah berumur 40 tahun? Ini adalah semata-mata kekufuran. Atau mungkin kalian mengira bahwa Allah telah mengetahui semuanya namun ada iblis atau lainnya yang merintangi Allah untuk mengabarkan akan kenabian Muhammad semenjak lahir? Ataukah disebabkan karena Muhammad sendiri terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga ketika ia berumur 40 tahun Allah terpaksa mengingatkannya? Ini juga adalah kesesatan yang nyata. Atau barangkali kalian mengira bahwa Allah pada saat itu belum menghendakinya untuk menjadi nabi melainkan kehendaknya baru timbul setelah Muhammad berumur 40 tahun, seakan-akan Allah berusaha menarik sesuatu yang telah berlalu jauh dan berusaha memuliakan seseorang yang sebelumnya hina? Keyakinan yang semacam ini adalah puncak dari segala kebodohan. Allah Maha Luhur dan suci dari sifat-sifat dan kehendak yang dinamis. Tanggapan tentang pendapatmu bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan ia bagaikan suatu jasad manusia yang biasa, makan, minum dan berhadats, saya tekankan bahwa itu dapat diterima oleh akal dan kami juga pernah mengatakannya. Hanya saja kami tak yakin bahwa Yesus yang bersifat seperti itu menurut kalian bukanlah Tuhan melainkan manusia biasa. Sebenarnya suatu hal yang mustahil seorang manusia yang berjasad, makan, minum dan berhadats akan dianggap sebagai Tuhan yang maha suci dari semua itu. Bagaimana kami yakin menyatukan dua hal yang berbeda seperti negatif dan positif, terang dan gelap, yang batil dan yang hak? Hal yang semacam ini tidak mungkin dibenarkan oleh akal. Bagaimanapun Tuhan itu pasti kadim dan azali, yang tak dapat dikatakan,
bagaimana ia, dan seperti apa ia. Ia bisa menampakkan dirinya pada hambanya seperti dan dalam keadaan apapun yang dia sukai dan boleh saja baginya memberi nama bentuk yang disukai itu dengan nama apa saja yang dianggap mulia. Sebab sudah maklum, bahwa hakikat suatu nama bukanlah zat nama itu sendiri. Konon, suatu kelompok muslim dari golongan Syiah berkeyakinan bahwa Tuhan telah menyatu pada 5 orang tertentu, Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Golongan muslim lain mengatakan, bahwa Tuhan hanya hulul, menyatu, pada Ali. Dan ada lagi yang mengakui menguasai ilmu mukasyafah, dapat mengetahui hakikat segala sesuatu, mengetahui peristiwa-peristiwa agung, melihat arwah para wali. Malahan mereka mengaku sebagai Al-Ittihad, menyatukan diri dengan Tuhan, seperti kata Al-Halaj, akulah yang mencintai dan hanya akulah yang dicintai. Atau kata Abu Yazid, Maha suci aku dan betapa agungnya diriku ini, dalam golongan kami tak seorang pun yang berkeyakinan seperti itu, kecuali hanya berkeyakinan bahwa Tuhan hanya hulul, menyatu, pada diri Yesus saja. Di antara kalian ada petani yang mengaku dirinya nabi, bahkan kalian mengakui itu adalah benar. Di antara orang Kurdi, Arab, penggembala unta dan manusia yang tolol, ada suatu kelompok yang menjunjung tinggi dan menaruh perhatian padanya, hanya karena baik sangka dan fanatik saja, sehingga ia mengaku seperti apa yang diucapkan Al-Halaj dan Abu Yazid. Tapi bila keadaan yang curang ini diceritakan pada ulama dan umat kalian, mereka berprasangka baik dan mengatakan, hal itu terkandung pada kondisi yang mempengaruhinya. Kadang-kadang mereka bersikap demikian itu karena ketololannya, di mana telah berprasangka baik terhadap orang yang semestinya dikafirkan, atau mereka melakukan hal itu karena takut pada sorotan umum yang begitu simpatik dan mengerumuninya. Walaupun dalam batinnya mereka mengatakan itu dajjal, lintah darat dan hal-hal yang menunjukkan kebencian dan kekufuran serta bid'ah, adapun kami, tak seorang pun yang tertipu olehnya. Adapun sanggahan tentang disalibnya Yesus, kami tak pernah menyatakan melainkan yang disalib hanya jasadnya, yaitu kulit luarnya, bukan esensi dan hakikatnya, yaitu rohnya. Kami yakin bahwa tindakan Allah terhadap Yesus itu suatu isyarat akan kehinaan alam jasad, suatu dorongan untuk selalu menjauhinya dengan jalan hijrah ke alam arwah sebagai pelarian dari alam yang rendah ke alam yang tinggi, dan suatu isyarat bahwa yang rendah harus patuh pada yang lebih tinggi. Maka, bila saja yang rendah itu mengetahui bahwa yang tinggi itu memiliki kedudukan yang begitu agung di sisi Allah, pasti ia tersiksa dan merana karenanya. Hijrahnya dari alam dunia pada tempat agung, yang semacam itu tidak akan terkena bencana serta terhindar dari malapetaka. Ia pasti terhindar dari tipu daya dunia, menjauhkan diri dari makhluk dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau sanggahan bahwa Allah menyatu secara keseluruhan pada Yesus atau sebagian darinya, kami tegaskan bahwa kami tak pernah mengatakannya. Bahkan kami menganggap kafir orang yang mengatakannya. Secara pasti kami tegaskan, bahwa Tuhan itu tidak terdiri dari unsur-unsur dan tidak pula menyatu pada jasad Yesus. Golongan kami hanya mengatakan bahwa bukan suatu hal yang mustahil adanya jasad Yesus itu merupakan salah satu potret Tuhan yang tampak pada hambanya. Kalian juga termasuk orang yang berkeyakinan seperti itu. Kalian pernah meriwayatkan dari Muhammad, bahwa Allah pada hari kiamat akan tampak pada hambanya dalam suatu bentuk yang mereka ingkari. Lalu mereka berkata, kami berlindung pada Allah dari kamu, kami akan menunggu hingga kamu datang. Kemudian Allah datang dengan bentuk yang mereka kenali, lalu berfirman, akulah Tuhan kalian yang sebenarnya. Mereka pun mengiyakan. Bila hal ini benar-benar terjadi di akhirat, akan mustahilkah Tuhan di dunia menjelma dalam bentuk Yesus, Musa,
dan bentuk-bentuk agung selain dari itu, padahal keyakinan seperti ini hanya dianut oleh golongan kami sebagaimana tersebut di atas. Kalianlah yang meriwayatkan bahwa Muhammad yang mengatakannya dan meyakininya dalam kitab hadisnya yang bergelar Sahih Bukhari dan Muslim, tak ada suatu hadits melainkan hanya satu, imma sahih, imma daif. Sebab tak ada lagi setelah sahih melainkan daif. Sahih dan daif adalah dua hal yang berbeda yang tak mungkin bertemu selamanya sebagaimana hak dan batil. Sebagaimana tercela mengucapkan, dua hak, dua batil, dua daif, begitu juga ucapan, dua sahih. Yang ajaib, kalian hanya membatasi pada dua bilangan saja, belum pernah melebihi dari itu seperti, 3 sahih, 5 sahih dan seterusnya. Bahkan kalian selalu mengikut yang valid itu ada, seakan-akan kesahihan dalam syariat kalian tidak menerima angka kecuali 2. Muhammad seolah-olah membatasi angka itu saja bagi syariat kalian dan menafikan sesuatu yang tak bertepi bagi umat lain. Adapun sanggahan anggapan kami bahwa Yesus anak Allah, itu kami tak mempercayainya secara substantif melainkan sebagai ungkapan dan penghormatan. Sebagaimana kalian juga mengatakan bahwa Ibrahim adalah Khalilullah, sahabat Allah, padahal Allah suci dari persahabatan, dan Muhammad Habibullah, kekasih Allah, padahal Allah suci dari percintaan, karena cinta itu bercampur baur dengan syahwat, kebahagiaan, kelapangan serta kecurangan. Kalian menyebut begitu hanya karena mengagungkan dan menghormati. Begitu pula apa yang disebutkan oleh kaum Nasrani terhadap Yesus bukan sebutan anak yang sebenarnya, dan bahwasanya bukan suatu yang mustahil bila Allah hendak memuliakan seorang hambanya atas semua makhluknya. Maka itu, kedudukannya sebagai orang yang mulia dan terdekat sebagaimana anak terhadap ayahnya, yaitu bukan anak yang sebenarnya. Inilah kandungan makna dari apa yang disebutkan kaum Nasrani terhadap Yesus bahwa beliau itu anak Allah sebagaimana yang kalian katakan terhadap Ibrahim bahwa beliau itu adalah Khalilullah, sahabat Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah kekasih Allah. Padahal jelas Allah itu suci dari persahabatan dan percintaan. 1. Kalian pernah mengatakan bahwa Allah dalam Al-Quran pernah berfirman tentang orang Yahudi, dan orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu anak Allah, dan tentang orang Nasrani, ia berfirman, dan orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih itu anak Allah. Sebenarnya orang Yahudi tak mengatakan demikian melainkan hanya satu orang saja. Dan sekiranya pada zaman itu atau pada zaman sekarang ini ada suatu golongan yang mengatakan demikian, itu berarti adanya perkataan seseorang yang mesti menunjukkan adanya statement yang disetujui semua orang di sepanjang zaman. Begitu pula statement tentang Nasrani bahwasanya Allah pernah menegaskan bahwa mereka mengatakan, Al-Masih itu anak Allah. Itu tidak berarti semua orang Nasrani mengatakan demikian. Dan tidak pula berarti perkataan yang demikian itu muncul dari mereka sepanjang zaman. Sebab Allah tidak berfirman, dan semua orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah, sebagaimana firman-Nya tentang malaikat, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, melainkan Allah menyebutkan. Dan orang Nasrani berkata, ini berarti tidak seluruhnya berkata. Kami tidak mengatakannya melainkan dengan memakai takwil, sebagaimana kalian juga menakwilkan Ibrahim Khalilullah, sahabat Allah, Muhammad Habibullah, kekasih Allah, begitu pula mereka menakwilkan Ibnullah, anak Allah, terhadap Yesus. Perkara agung apakah yang mengakibatkan itu semua hingga kalian berlebih-lebihan dalam mencercai Yahudi dan Nasrani, dan kalian meneriakkan mereka, Uzair itu anak Allah, padahal orang Yahudi tidak mengatakan begitu kecuali hanya satu orang dan ia pun termasuk orang yang menyimpang dari kalangan Yahudi? Begitu pula kalian meneriakkan, Al-Masih itu anak Allah,
Padahal kaum Nasrani tidak mengatakan begitu, kecuali hanya satu orang saja, dan ia juga termasuk orang yang menyimpang dari Nasrani. Lantas bagaimana kalian bisa memberi kesaksian yang palsu itu dan mengatakan sedemikian rupa dan mencerca mereka di ujung barat dan timur dan di segala penjuru? Kemudian, bila kalian menguji orang Yahudi dan Nasrani dengan persoalan yang semacam itu, kalian menganggap mereka begitu menyimpang keyakinannya, setidaknya kalian mengingkarinya. Padahal kalian tahu bahwa mereka mengakui akan ketauhidan dan kesucian Allah yang tidak menyerupai makhluknya. Akan tetapi Allah Maha benar dalam sabdanya bahwa yang mengatakan demikian itu hanya sebagian dari mereka, dan pada suatu saat serta dengan suatu takwil. Namun kalian telah menuduh di depan halayak bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengatakan demikian sepanjang waktu dan bahwa mereka mengatakannya secara hakiki, dan itu adalah kedustaan belaka dan semata-mata hanya kepalsuan serta tipu daya dari kalian saja. Adapun masalah sanggahan bukti dan yang dibuktikan yaitu juga wajib bagi kami. Begitu juga bagi kalian wajib mengakui akan kebenarannya. Sebetulnya, bila harus dikatakan bahwa Musailamah itu adalah nabi, niscaya kalian tak bisa menolak atau membutuhkan masalah orang yang mengatakannya. Sebab, jika kalian bertanya bukti apa yang menunjukkan bahwa Musailamah itu nabi, tentu ia akan menjawab, tidak adanya bukti tidak harus menunjukkan ketiadaan apa yang dibuktikan, yaitu tidak menafikan atas kenabian Musailamah. Adapun sanggahan tentang mukjizat, yaitu berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular adalah lebih hebat daripada mukjizat Yesus yang menghidupkan orang mati, kami tegaskan, bahwa kekaguman kami terhadap Yesus bukan hanya karena itu saja, melainkan karena banyak hal lain yang menyerupai perbuatan Tuhan Sang Pencipta, seperti, kemampuan Yesus menciptakan burung dari tanah, sebagaimana burung yang diciptakan Tuhan, mengetahui ilmu-ilmu gaib, dari buah tuturnya terdengar Al-Hikmah, Alkitab Injil dan Taurat, menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta dan orang yang buta sejak lahirnya, menghidupkan orang yang mati dan banyak mukjizat lainnya yang tak terhitung, yang tak sedikit pun menyerupai perbuatan makhluk. Bahkan perbuatan itu hanya perbuatan yang hanya mampu dilakukan Tuhan Pencipta alam, tak dapat diragukan lagi bahwa kesemuanya itu lebih agung serta lebih ajaib daripada berubahnya tongkat menjadi ular yang merayap dengan cepat, sebab hal yang semacam itu sering dimiliki dan mampu dilakukan oleh tukang-tukang sihir, tukang sulap, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa tukang sihir Fir'aun. Sehingga membuat Musa begitu sangat takut, suatu perkara yang mudah saja dilakukan oleh tukang sihir atau tukang sulap. Dan bagaimana mungkin hal itu dapat menyerupai atau menyamai perbuatan yang hanya dimiliki Tuhan yang mempunyai kekuasaan mencipta dan memerintah? Inilah sanggahan terakhir tentang jawabanmu. Baiklah, simak dan perhatikanlah jawaban kami tentang itu semua sebagai berikut. Sanggahan pertama, Anda menegaskan bahwa Anda belum mengakui bahwasanya mukjizat itu benar-benar terjadi pada diri Muhammad secara mutawatir. Masihkah Anda meragukan adanya Al-Quran yang sekarang berada di hadapan kita? Kemutawatiran manakah yang lebih benar lebih jelas dari sesuatu yang dapat kau lihat dengan matamu sendiri? Perhatikanlah apa yang nyata yang dapat kau lihat kini, dan biarlah berlalu apa yang pernah kau dengar. Dengan adanya sinar matahari, masihkah kau memerlukan sinar lain seperti bintang Saturnus? Dengan adanya Al-Quran, masihkah kau belum puas dan meragukannya? Saya tak meragukan adanya. Apakah Anda masih meragukan bahwa Al-Quran itu diwahyukan pada selain Muhammad? Inilah yang saya ragukan. Sebab dalam hal ini boleh jadi Muhammad dibantu orang lain dalam mengarangnya hingga mencapai kedudukan setinggi ini. Kalau memang demikian, tentu setiap orang yang pernah membantunya akan mengaku dirinya nabi dan diturunkan kitab Al-Quran itu padanya.
Sungguh suatu hal yang mustahil selain Nabi Muhammad ada yang memiliki suatu kitab yang sama. Lalu mereka menyepakatinya sekalipun di antara mereka ada yang mengaku dirinya mempunyai kelebihan khusus dari yang lain dan mereka pun menyetujuinya. Apakah Anda masih ragu tentang ketidakmampuan manusia membuat kitab semisal itu? Membuat kitab semisal Al-Quran dari segala segi, itu berarti membuat kitab yang sama tiada bedanya. Ini adalah memproduksi sesuatu yang sudah diproduksi, tentulah mustahil adanya. Tapi, kalau membuat kitab semisal itu dari beberapa segi seperti, dari segi kefasihannya, puisi, prosa, ikhtisar atau dari segi akhlak yang mulia dan kelakuan baik, adalah hal yang tidak mustahil. Dengan begitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan terdapat kesamaan dalam suatu segi. Yang kami maksudkan adalah mendatangkan kitab yang sama, yang di dalamnya mencakup ilmu-ilmu orang terdahulu dan yang kemudian melalui lisan orang yang umi, tak dapat membaca dan menulis, yang ia belum pernah sekalipun menuntut ilmu. Ia mengaku bahwa kitab itu adalah kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke dalam hatinya agar termasuk golongan orang yang memberi peringatan, golongan para nabi dan utusan, dengan membawa dalil-dalil yang gemilang dan hujah yang dapat mengalahkan dan menyinari semua bentuk agama dan kepercayaan serta semua orang yang hendak menentang dan menyia-nyiakan. Jadi inilah yang kami maksudkan, bukan seperti apa yang Anda kemukakan tadi. Lalu, Anda tadi menanyakan, hal apakah yang merintangi kenabian Muhammad semenjak kecil hingga berlalu begitu saja tanpa menyebarkan risalahnya selama 40 tahun? Jawabnya, bahwa munculnya raja pada orang yang belum pernah jadi raja dan keturunan raja, bahkan terhadap penggembala kambing, petani atau pedagang, adalah lebih hebat daripada keturunan raja yang semestinya mewarisinya atau dari orang yang sejak kecilnya sudah menyandang gelar raja dalam menampakkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Maka tentu ini suatu kejutan dan lebih menakjubkan dari itu semua. Bukankah Muhammad itu sudah disebut-sebut sebagai nabi, utusan Tuhan, jauh sebelum Adam dicipta, yang ketika itu Adam masih berupa tanah dan air? Sebenarnya, tersingkapnya kenabian Muhammad baru setelah beliau berusia 40 tahun, mengandung banyak hikmah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.